Pimpinan DPR sidak minyak kita di pasaran. DPR soroti investasi bodong trading net 89. MPR RI terima kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita bertemu dalam Sinpo Parlemen. Sejumlah informasi lainnya terkait selain 4 informasi tadi, kami juga mengantarkan sejumlah kegiatan dan juga kebijakan yang berada di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Dea Manik, simak informasi Sinpo Parlemen untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal hasil temuan minyak kita yang isinya tak sesuai dengan takaran yang tertera di kemasan. Puan juga menyampaikan pihaknya akan meninjau langsung persediaan minyak kita di sejumlah pasar, serta memastikan ketersediaan minyak goreng aman hingga Lebaran. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran akan dikomunikasikan dengan komisi terkait agar DPR dapat menanyakan langsung kepada pihak yang terlibat dengan proses produksi minyak kita. Puan juga memastikan DPR akan melakukan sidak ke sejumlah pasar guna meninjau langsung ketersediaan dan takaran minyak kita yang beredar di pasaran. Puan mengaku pihaknya tak ingin permasalahan takaran minyak kita yang tak sesuai tersebut mengganggu pasokan kebutuhan minyak goreng di pasaran. Sehingga ia pun memastikan ketersediaan minyak goreng, baik itu minyak kita maupun minyak goreng merek lainnya, aman selama bulan Ramadan hingga jelang Lebaran. Ya, terkait dengan hal tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan, bahkan kemudian bisa meninjau langsung. Yang pasti jangan sampai kebutuhan minyak kita dalam bulan puasa dan menjelang Lebaran nanti kemudian pasokannya itu terganggu dalam kebutuhannya untuk masyarakat. Jadi DPR akan menanyakan dan kemudian bahkan bisa juga melakukan sidak dan meninjau langsung ketersediaan, bahkan jangan sampai ada yang ketidak ada pasokan dari minyak, bukan hanya minyak kita saja tapi minyak goreng menuju sampai bulan Lebaran bersama dengan pemerintah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR melakukan tinjauan ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur untuk melakukan pengecekan terkait persoalan takaran minyak kita yang kini menjadi sorotan publik. Dalam temuan pengecekan tersebut, takaran minyak kita dan harga eceran tertinggi sudah sesuai. Pimpinan DPR Dasko melakukan sidak ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur untuk memastikan produk minyak kita yang belakangan santer diberitakan terkait dugaan pengoplosan dan pengurangan takaran. Dasko turut didampingi sejumlah pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Hasil sidak menunjukkan bahwa takaran minyak kita di pasaran masih sesuai standar, sementara harga jualnya tetap berada dalam batas harga eceran tertinggi. Namun dalam sidak tersebut, Dasko menemukan minyak goreng merek lain yang dijual dengan takaran kurang, serta harga lebih mahal. Dasko berharap stabilnya HET minyak kita terus terjaga, khususnya mendekati Lebaran 2025. Untuk memastikan stabilitas harga dan kualitas produk di pasaran, Dasko meminta agar Kementerian Perdagangan serta aparat penegak hukum terus melakukan pengawasan ketat terhadap minyak kita. Baik dari hasil pengecekan lapangan terhadap minyak yang dijual di Pasar Kramat Jati pada hari ini, ada 3 merek minyak kita dari produk pabrik yang berbeda. Aman. Untuk takaran kita tidak temukan ada pengurangan. Kemudian untuk harga itu sudah sesuai dengan HET yang kami tadi sudah tanya kepada pengecer tadi, bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 1.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR Rieke Diah Pitaloka ini meminta pemerintah agar dapat mengecek produsen nakal yang tidak menakar sesuai kemasan. Dan dirinya juga menduga adanya produsen minyak kita yang tak terdaftar dan membuat takaran minyak tak sesuai.
Takaran minyak kita kini menjadi sorotan publik usai adanya temuan minyak kita yang berisi hanya 750 hingga 800 ml dengan kemasan yang tertulis 1 liter. Merespon hal ini, anggota Komisi 6 DPR, Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk dapat melakukan pengecekan terhadap produsen yang nakal. Bahkan Rieke menilai bahwa kenyataannya bukan hanya kasus minyak kita yang tidak sesuai takaran yang perlu ditangani pemerintah, namun soal harga jual ke konsumen yang tidak sesuai dengan harga kemasan. Dicek dulu yang kurang 1 liter itu adalah produsen yang terdaftar atau tidak. Kalau produsennya tidak terdaftar berarti udah ada permainan. Harga yang tertera di kemasan itu 15.700, ternyata harga jualnya ke masyarakat sampai ada yang 18.000, 19.000. Kenapa demikian? Karena di agennya juga si pedagang itu ada kenaikan harga, kurang lebih naiknya juga sampai 2.000 per liter. Jadi ada indikasi permainan stok minyak kita dan permainan harganya. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon meminta pemerintah menindak tegas dan mencabut kerjasama penyalur minyak kita yang tega melakukan praktik kecurangan. Selain itu, DPR juga mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah menindaklanjuti dan juga memburu produsen minyak kita tak sesuai takaran. DPR meminta agar Kementerian Perdagangan memberikan tindakan tegas dan mencabut kerjasama dengan penyalur minyak kita yang melakukan tindakan nakal. Selain meminta agar pelaku dapat ditindak tegas, anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon berharap agar tindakan kecurangan tersebut segera dilaporkan dan dibawa ke ranah hukum. Herman pun menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dalam membeli minyak kita dan meminta kepada pemerintah untuk segera mengungkap identitas penyalur atau pengecer minyak kita yang asli. Saya meminta Pak Menteri agar memberikan tindakan yang tegas selain mencabut terhadap kerjasama penyaluran minyak kita, juga harus melakukan gugatan hukum kepada yang melaksanakan itu, gitu ya. Selain mungkin rakyat nanti bisa melakukan class action kepada perusahaan tersebut, yang terpenting bahwa ini adalah sudah masuk dalam ranah hukum. Selain tentu mengurangi takaran dan ada kenaikan harga juga, gitu ya. Jadi ada dua kesalahan besar yang dilakukan oleh penyalur minyak kita ini, yang sudah ditentukan harga eceran tertinggi dan harga tersebut juga disubsidi oleh negara, gitu ya, oleh pemerintah. Oleh karenanya ya harus dijalankan semestinya sesuai dengan HET dan sesuai dengan takaran yang memang ini harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu juga menghimbau kepada seluruh rakyat, para pengguna minyak kita, agar juga berhati-hati. Dan kami meminta juga Kementerian Perdagangan untuk segera memberikan ciri-ciri mana yang ini menjadi distributor ataupun penyalur, pengecer minyak kita yang asli. Bahkan sekarang katanya harus memasang spanduk, ya, sehingga betul-betul yang diterima masyarakat sesuai yang telah dialokasikan oleh negara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Parlemen. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Parlemen. Informasi kita lanjut. Pimpinan DPR bersama dengan jajaran Komisi 6 melakukan tinjauan ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Dalam kunjungan ini, DPR sangat prihatin terhadap kondisi kantor PFN yang mempunyai sarana maupun bangunan yang sangat minim. Usai melakukan tinjauan ke Pasar Kramat Jati, pimpinan DPR beserta jajaran Komisi 6 mengunjungi ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya prihatin dengan kondisi kantor PFN seperti bangunan lama, hutang yang banyak, gaji karyawan yang masih tertunggak, serta dana produksi yang masih tersendat. Oleh karena itu, Dasko menyebut hal ini menjadi concern parlemen dan nantinya akan meminta pemerintah untuk membantu sarana dan prasarana agar dapat memajukan industri film di Indonesia. Kami telah melihat kondisi terkini perusahaan film negara dan dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Dan harapan kita dan juga melihat bahwa para karyawan dan juga para pengurus baru PFN yang optimis dan bersemangat, tadi kami memberikan semangat, semoga dan juga ucapan semoga mereka dapat bekerja dengan baik. Demikian. Semuanya kurang. Peralatan nggak ada sama sekali. Studio ada yang bagus tapi banyak yang memprihatinkan. Sarana pendukung sangat minim. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsyurijal pada Selasa 11 Maret 2025 ini mengunjungi lokasi banjir di Desa Dayukolot, Kecamatan Dayukolot. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsyurijal juga menyampaikan diperlukan langkah-langkah strategis sebagai solusi konkret dan berkelanjutan untuk meminimalisasi bencana banjir tersebut. Ia mendesak agar di wilayah langganan banjir tersebut dibangun kolam retensi. Menurut Cucun, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai solusi konkret yang berkelanjutan untuk meminimalisasi bencana banjir yang kerap terjadi di daerah wilayah Dayukolot, Bale Endah, Bojong Soang, dan daerah lainnya. Cucun didampingi perwakilan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bupati Bandung Dadang Supriyatna, Polresta Bandung, TNI, serta aparatur setempat. Dia mengaku turun langsung ke lokasi banjir di Dayukolot untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan yang menjadi mitra DPR RI bekerja secara optimal dalam penanganan bencana. Menurut Cucun, sebagai solusi ke depan diperlukan adanya pembangunan kolam retensi, embung dan bendungan untuk menampung air agar tidak langsung masuk ke sungai. Ini akan jadi solusi konkret yang berkelanjutan. Tiap bencana segera langsung memastikan semua stakeholder yang ada yang menjadi kemitraan di DPR yang menangani tanggap darurat ini kan BNPB. Makanya diperlukan satu langkah-langkah strategis dalam penanganan bencana itu kan bukan apalagi yang bencana sudah rutinan seperti banjir yang terjadi di kayak Dayukolot ini, Bale Endah, kemudian Ciliwung. Itu penanganan yang harus segera ada way out-nya. Kayak Ciliwung kan sekarang danau yang di Ciawi sudah akan difungsikan ya. Nah ini tadi Pak Bupati saya tanya juga, kolam retensi atau kolam embung ya, untuk menampung air biar tidak masuk secara langsung ke sungai, ini kita akan lakukan juga di Kabupaten Bandung. Nah ini
tugas fungsi kami di DPR bagaimana ketika bencana terjadi itu segera pastikan. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Cucun juga menekankan bahwa saat rencana terjadi, yang terpenting adalah memastikan kesiapan pemerintah dalam memberikan bantuan tanggap darurat, terutama dalam penyediaan makanan bagi warga terdampak. Lebih lanjut, Kang Cucun menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama dalam penanganan bencana. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan mitigasi bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah mitra terkait untuk membahas persiapan arus mudik Lebaran 2025. Dalam rapat yang berlangsung, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta perwakilan Kakor Lantas memaparkan berbagai langkah strategis untuk pastikan kelancaran mudik tahun ini. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah mitra terkait untuk membahas persiapan arus mudik Lebaran 2025 pada Selasa 11 Maret 2025. DPR RI berkolaborasi dengan mitra terkait untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2025. Mulai dari infrastruktur hingga pengaturan transportasi dipersiapkan dengan cermat. Dalam rapat yang berlangsung, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta perwakilan Korlantas memaparkan berbagai langkah strategis untuk pastikan kelancaran mudik tahun ini. Kakor Lantas diantaranya juga memberikan penjelasan mengenai kesiapan infrastruktur jalan dan skenario arus lalu lintas. Lebih lanjut, persiapan di sektor fasilitas mendukung mudik juga telah dimatangkan. Rest area di sepanjang jalur mudik telah dipersiapkan dengan baik, termasuk adanya tim kesehatan yang memberikan layanan kepada para pemudik. Tadi juga kita mendengar bahwa persiapan jalan, kemudian skenario arus lalu lintas juga sudah dipersiapkan, sehingga harapan kami bahwa mudik besok akan berjalan dengan lancar. Kemudian persiapannya juga akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga CCTV berjalan, rest area sudah dipersiapkan dengan matang. Kemudian ada tim kesehatan, BMKG juga persiapan matang. Basarnas juga kita berharap semua perangkat, peralatan dan sumber daya manusianya juga siap untuk maksimal melayani masyarakat yang akan mudik Lebaran. Selain itu, BMKG juga menyatakan kesiapan dalam memantau cuaca selama arus mudik, serta Basarnas yang siap untuk hadapi segala potensi bencana. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Parlemen. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Parlemen dan informasi kita lanjutkan. Ketua MPR RI Ahmad Mujani ini menyambut hangat kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut juga keduanya turut membahas mengenai rencana Indonesia dan Vietnam dalam 20 tahun ke depan, yakni salah satunya menjadi negara maju di usia emas. Ketua MPR RI Ahmad Mujani mengatakan Vietnam memiliki rencana yang sama layaknya Indonesia saat memasuki usia emas pada 2045 mendatang, yakni dapat menjadi negara maju dengan penghasilan tinggi. Menurut Mujani, semakin banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang bercita-cita menjadi negara maju pada 2045 nanti, maka semakin baik untuk pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya penghasilan yang tinggi. Mujani pun berharap dengan adanya kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia bisa menjadi simbol kerjasama yang baik antar kedua negara di segala aspek dan bidang. Tadi dalam pembicaraan dengan kami disampaikan bahwa nanti bulan Agustus tahun 2025 Republik Indonesia akan berusia 80 tahun. Demikian juga di tahun ini Republik Vietnam akan berusia 80 tahun. 20 tahun lagi, dua negara ini akan berusia 100 tahun atau usia emas. Di usia emas tersebut, kami mendapatkan literatur, dan banyak sekali bacaan-bacaan di berbagai media yang menyebutkan, kata beliau, Indonesia bertekad akan menjadi negara maju dengan penghasilan tinggi, dan tentu saja Vietnam berharap apa yang menjadi harapan rakyat dan bangsa Indonesia bisa tercapai di 2045, yakni Indonesia akan menjadi negara kuat, negara maju dengan penghasilan yang tinggi. Hal yang sama, kata beliau, juga menjadi canangan bagi Vietnam, di mana Vietnam dalam usianya yang ke-100 tahun, yakni 2045, bertekad akan menjadi negara maju, negara kuat dengan penghasilan tinggi. Karena itu, atas hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat berharap kedua bangsa, kedua negara ini bisa mencapai cita-citanya di 2045. Adalah sangat baik, sangat bagus kalau di kawasan Asia Tenggara ini ada banyak negara di 2045 nanti menjadi negara maju, negara kuat dengan penghasilan yang tinggi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko angkat bicara persoalan ex-Kapolres Ngadah AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus narkoba dan perbuatan asusila. Ia menyebut bahwa langkah pihak kepolisian sudah tepat dalam menangani kasus tersebut. Ex-Kapolres Ngadah AKBP Fajar Widyadharma Lukman kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus asusila dan narkoba. Kasus tersebut pun menjadi sorotan publik dengan pencabulan yang dilakukan terhadap anak berusia 6 tahun. Menyoroti hal tersebut, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa langkah kepolisian sudah tepat dalam menangani kasus ex-Kapolres Ngadah. Dasko juga mendorong hukuman berat kepada ex-Kapolres Ngadah jika terbukti bersalah. Bahkan dirinya meminta Polri dapat memecat yang bersangkutan dari kesatuan. Nah, saya pikir langkah yang dilakukan oleh Polri sudah tepat, bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak semestinya, dan tentunya hukuman berat yang apabila benar-benar terbukti harus dilakukan, disertai dengan, saya pikir harus selain pidana juga harus dipecat dari Polri. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental yang harus dijaga dalam revisi Undang-Undang TNI. Hal tersebut menjadi salah satu materi isi paparan Panglima TNI Agus Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Kamis pagi. Dalam raker tersebut, Panglima TNI Agus Subianto menyampaikan persetujuan pihaknya atas revisi Undang-Undang TNI yang dinilai sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Di antaranya perluasan tegas dari 3 matra memperkuat peran intelijen strategis, hingga perubahan beberapa frasa yang perlu disesuaikan karena berkaitan dengan tugas pokok TNI. Di tengah polemik revisi Undang-Undang TNI, nampaknya TNI memahami kekhawatiran publik terhadap ancaman demokrasi bila peran TNI menguat dalam birokrasi sipil. Agus Subianto menegaskan prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental yang harus dijaga dalam revisi Undang-Undang TNI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjadi payung hukum TNI sebagai alat negara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan negara dinilai sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam mengimplementasikan norma dasar kebijakan dan keputusan politik negara. Beberapa perubahan yang akan dilaksanakan diantaranya memperluas peran masing-masing matra dalam konsep trimatra terpadu, memperkuat peran intelijen strategis dalam pengambilan keputusan militer dan kesiapan operasional, berbasis skenario ancaman global. Selain itu, ketentuan beberapa frase sudah tidak sesuai digunakan dan perlu adanya penyempurnaan editorial di berbagai pasal karena berkaitan erat dengan tugas pokok TNI. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya menerima masukan dari masyarakat dalam hal pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Dan dirinya juga menyebutkan harapannya draft revisi Undang-Undang TNI yang nantinya diputuskan merupakan hasil yang terbaik bagi bangsa dan juga negara. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dalam hal membahas revisi Undang-Undang TNI, salah satunya mengenai penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga. Menanggapi itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Komisi 1 akan mendengarkan masukan dari elemen masyarakat dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Ia pun meminta seluruh pihak menunggu hasil RDP antara Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan untuk kemudian dikolaborasi menjadi masukan dalam pelaksanaan RUU TNI mendatang. Yang pertama terkait dengan RUU TNI, kembali lagi kita harus tunggu dulu RDP dengan Menhan nanti selesai. Karena disitulah tempat bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran, berdiskusi terkait dengan apa yang kemudian menjadi masukan dari pihak pemerintah dan juga masukan dari pihak DPR untuk kemudian dikolaborasi dan mendapatkan hal yang terbaik untuk menjadi masukan dalam pelaksanaan RUU TNI yang akan datang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Dafa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Parlemen edisi kali ini. Saya Dewi Mani pamit dan mewakili kru yang bertugas juga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.